PPD yang dikasih Tuhan, senang rasanya pada kesempatan ini saya kembali menyapa rekan-rekan sekalian melalui renungan firman Tuhan. Saya berharap saat ini kita semua boleh senantiasa hidup di dalam naungan anugerah Tuhan. Dan bersama-sama saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah penyertaan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami dapat alami, untuk kami alami dalam hidup kami. Dan keyakinan kami di dalam Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, di dalam rencanamu, itu semua mendatangkan kebaikan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kiranya hikmat di dalam Roh Kudus boleh dicurahkan bagi kami, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar, sehingga melaluinya kami boleh diberikan hikmat pengertian akan firman-Mu dan juga kekuatan untuk kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Berkati waktu kami, dan demi nama Yesus kami serahkan sepenuhnya. Amin. Rekan-rekan PPD yang dikasih Tuhan, dasar renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, melalui nats yang kita baca, kita akan bersama-sama mengumpulkan sebuah tema, yaitu menjadi teladan dalam perkataan. Kita bersyukur ketika kita sebagai pribadi, kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam karya Tuhan Yesus, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah atau hamba-hamba Tuhan. Namun di samping anugerah yang kita terima sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai hamba Tuhan, kita juga dituntut untuk dapat menjadi teladan dan atau kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui ucapan atau perkataan mulut kita. Namun ironisnya, rekan-rekan dikasih Tuhan, pada kenyataannya tidak sedikit orang Kristen atau orang yang menyebut dirinya anak Tuhan ketika berada di luar gereja tidak dapat menguasai perkataannya dan juga mulutnya. Masih banyak di antara mereka yang masih suka mengumpat, memaki, ya, berkata-kata kotor, berbicara jorok, bergosip, atau bahkan terlibat di dalam mereka menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang bohong. Sehingga dalam fakta yang demikian yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita dapat menjadi teladan atau saksi ketika kita masih berlaku seperti hal tersebut? Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, di dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, Rasul Paulus juga mengingatkan hal yang sama. Ya, ia menasihati Timotius agar dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan salah satunya di dalamnya adalah termasuk teladan dalam perkataan. Sehingga dalam bagian ini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada satu hal yang menarik ketika saya coba belajar menggali bagian ini. Ya, ketika saya coba menyelidiki kata teladan di ayat ini, bagian ini menggunakan sebuah kata Yunani, yaitu tupos, yang kalau diterjemahkan memiliki beberapa arti, yang artinya adalah model, gambar ideal atau pola. Ya, ketika bicara teladan, teladan berarti menjadi model, gambar atau pola yang ideal. Ini panggilan yang diingatkan. Ini adalah
ya tuntutan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius bahwa apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, dia adalah model. Ya, dia memiliki tanggung jawab, dia dituntut untuk boleh dapat menjadi model, ya, menjadi pola, menjadi gambar yang ideal. Supaya ketika orang-orang melihat, ya, di dalam kehidupannya, ya mereka boleh dapat katakan orang ini telah menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dia menjadi model, pola, dan juga gambar yang ideal, baik di dalam perkataan, di dalam ya tingkah laku, di dalam kesetiaan, di dalam kasih, dan juga di dalam kesucian. Ya, Bapak Ibu Saudara, tugas ini juga yang diberikan, yang merupakan tuntutan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan rindu juga bahwa di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kesucian, kesetiaan, dan kasih kita boleh dapat menunjukkan keteladanan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Dalam bagian ini, dalam bagian ayat yang kita baca diawali dengan sebuah kalimat, ya dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pada waktu itu memang Timotius mengalami sebuah problem dalam hidupnya. Ketika di dalam usia yang masih muda, dia harus berbicara pada orang-orang di dalam jemaat dan juga di dalam kehidupannya di lingkungan kota Efesus. Ya seringkali dia juga merasa minder karena dia masih muda. Bagaimana dia dapat berkata-kata tentang hal-hal yang ya kepada orang-orang yang mungkin usianya lebih tua dan sebagainya. Tetapi dalam bagian Rasul Paulus katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, artinya tidak ada alasan untuk kita tidak menunjukkan keteladanan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk kemudian menghindari atau kita berpikir bahwa kita tidak perlu saya jadi teladan. Ya, artinya saya harus hidup sendiri dan hanya urusan saya dengan Tuhan. Tidak bisa. Dengan segala kondisi kita, keberadaan kita, Tuhan mau bahwa kita boleh menjadi teladan. Dan salah satunya melalui perkataan kita. Jadi ini panggilan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita dituntut untuk dapat menjadi teladan dan kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Baik melalui itu secara khusus melalui perkataan kita. Ya, kita tidak terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang itu tidak baik. Yang keluar haruslah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang meneguhkan, dan perkataan-perkataan yang boleh menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yang menjadi perlindungannya bagi kita. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita sebagai orang percaya sudah menjadi teladan dalam perkataan? Sudahkah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu kemudian menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk dapat melihat bahwa ada kebaikan dalam diri kita, ada kebaikan di dalam perkataan kita? Ataukah saat ini kita masih terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan yang juga dilakukan oleh orang-orang di luar sana? Yang jelas Tuhan katakan kita dituntut untuk menjadi saksi dan teladan, dan itu yang Tuhan mau. Jadi kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini kita boleh kembali ya mengkoreksi diri kita. Kita bertanya dalam diri kita, kita melihat hati kita, dan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau diubahkan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup saya, sehingga saya dapat menjadi teladan, sehingga saya dapat menguasai mulut saya untuk saya dapat berkata-kata yang membangun. Kiranya perenungan firman ini boleh mengingatkan pada kita agar akan tugas dan tanggung jawab yang itu Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami diingatkan melalui Rasul Paulus kepada Timotius bahwa kami sebagai orang percaya dipanggil untuk kami menjadi teladan bagi orang-orang di luar Tuhan,
salah satunya adalah melalui perkataan kami. Tuhan tolong kiranya setiap kami, anak-anakmu, hamba-hambamu, dapat menguasai mulut kami, sehingga melalui perkataan yang keluar dari mulut kami, banyak orang diberkati, banyak orang yang diteguhkan, dan banyak orang yang dikuatkan. Dan kiranya Engkau terpimpin kami jika mungkin saat ini kami masih seringkali tergoda untuk kami untuk mengeluarkan kata-kata yang itu menyakitkan, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata kotor dan sebagainya. Kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan mengarahkan kami, memimpin kami untuk kami boleh mengalami perubahan dalam Engkau. Berkati firman-Mu dan berkati kami sekalian di dalam setiap pergumulan hidup kami. Ini doa kami dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.